Iman yang bertumbuh. Sama-sama katakan iman yang bertumbuh. Ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu, bahwa di dalam konteks bertumbuh, kalau kita lihat misalnya lawan kata dari bertumbuh artinya adalah tidak bertumbuh. Artinya ketika tidak bertumbuh, ya, tidak ada istilah stagnan atau jalan di tempat. Kita merujuk kepada waktu, maka yang kita tahu adalah kalau iman kita tidak bertumbuh, maka kita cenderung mengalami kemunduran. Ya. Dan selalu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kalau iman jemaat tidak bertumbuh, maka itu berbahaya. Berbahaya sekali. Karena jemaat yang tidak bertumbuh, dia pasti akan menjadi sumber masalah. Itu sebabnya nggak ada pilihan lain selain bertumbuh. Bilang kiri kananmu, harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Kita lihat firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 15. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sekali lagi dengarkan. Kalau saudara memilih untuk tidak bertumbuh, ya, maka saudara akan tidak bertumbuh, ya. Apa namanya itu? Turun ke bawah. Dan kalau tidak bertumbuh, sekali lagi, jemaat yang tidak bertumbuh itu akan menjadi duri dalam gereja. Itu sebabnya beberapa kali saya mengucapkan kalimat, ya, saya senang kalau jemaat ini tersinggung, gitu ya. Karena tersinggung itu adalah suatu respon seseorang terhadap sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia ketahui, ya. Dan ketersinggungan itu akan melahirkan dua hal. Yang pertama adalah berubah, artinya bertumbuh. Dan yang kedua adalah, ya, pindah. Sebetulnya memang kalau jemaat tidak bertumbuh dan dia tetap di situ, itu kan akan menjadi sumber masalah. Itu maksudnya. Jadi memang gereja kita yang kalau saya katakan ini yang sudah akreditasinya sudah A+, namun kita memilih kalau enggak lebih pintar dia, maka nabi. Apa itu nabi? Nabi pindah. Puji Tuhan. Jadi yang hadir malam ini semuanya kan adalah sudah bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ego yang tidak dikelola dengan benar. Semua kan kita punya ego. Jadi nggak boleh juga manusia nggak punya ego. Jadi kalau ada orang bilang begini, loh, aku nggak ada loh egoku. Itu bukan manusia namanya itu. Ego itu pasti ada gitu loh. Ego itu nggak perlu dihilangkan, nggak perlu dimusnahkan. Ego itu hanya perlu dikelola dengan benar. Jadi ego yang tidak dikelola dengan benar adalah sumber dari semua masalah manusia. Jadi kenapa saudara menderita? Itu karena saudara tidak bisa mengelola ego dengan benar. Kenapa saudara susah? Kenapa saudara marah berkepanjangan? Kenapa saudara kecewa berlarut-larut? Kenapa saudara sakit hati berlama-lama? Itu semuanya didasarkan pada ego yang tidak bisa dikelola dengan benar. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan ego dengan benar, artinya mengelola ego dengan benar, nggak ada cara lain selain bertumbuh.
di dalam pengetahuan. Nah, Albert Einstein mengatakan begini, semakin banyak pengetahuan, semakin rendah ego. Semakin rendah pengetahuan, semakin tinggi ego. Itu makanya kalau saudara lihat, orang yang kurang pengetahuan, dia pasti intoleran. Artinya toleransinya kurang. Sementara yang pengetahuannya banyak, maka dia menjadi orang yang toleran. Jadi kalau saudara lihat di negara ini, kalau ada agama yang tidak toleran, berarti itu sama dengan pengetahuannya kurang. Amin. Kenapa kita orang Kristen nggak selalu mempersoalkan ada pembangunan rumah ibadah yang lain? Karena kita toleransinya, betul nggak? Kenapa kita punya toleransi? Karena kita punya pengetahuan. Artinya semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi juga toleransinya. Nah, di dalam berjemaat, dengar, halo, kan nampak di sini jemaat yang sudah mulai pengetahuannya bertumbuh. Itu tandanya apa? Dia mulai toleran. Toleransi begini loh, mulai memaklumi. Amin. Ya udah begitu dia, kan gitu kan? Udah begitu. Selalu saya katakan, orang yang banyak sampah di dalam dirinya, dalam hatinya, pasti suka buang sampah sembarangan. Jadi kalau ada contoh sudah lihat orang suka buang sampah sembarangan, kita perlu toleransi. Yang penting jangan buang sampah di mulut gua aja. Amin. Paham gak usah ini? Paham ya? Semakin banyak pengetahuan, semakin rendah. Semakin banyak pengetahuan, semakin rendah egonya, kesombongannya. Itu makanya mengalahkan kesombongan itu adalah dengan pengetahuan. Biasanya orang yang sombong itu adalah orang-orang yang pengetahuannya rendah walaupun gelarnya tinggi. Ya. Banyak orang gelarnya sudah sampai doktor, tapi egonya tetap tinggi. Jadi sudah tahu kan bagaimana cara mengalahkan ego? Bertumbuh dalam. Halo, yang sebelah kanan ini ada. Coba deh, matikan handphone semuanya. Bagaimana cara mengalahkan ego? Makanya dengar, tugas gembala itu gak gampang loh. Memastikan semua jemaat bertumbuh. Karena kalau saudara tidak bertumbuh, maka ini berpotensi menjadi jemaat yang menjadi duri. Ya, karena kalau dia nggak bertumbuh, dia akan menjadi manusia yang sombong. Manusia yang sombong pasti akan melukai dirinya, dan selanjutnya orang yang melukai dirinya pasti cenderung melukai orang. Ya, jadi saudara harus memilih bertumbuh, amin. Karena orang yang bertumbuh pasti bertambah. Haleluya. Rekeningnya bertambah, amin. Itu semuanya pasti. Uangnya cenderung tambah, walaupun cuma 5.000 gitu. Tambah, saudara-saudara. Haleluya. Nah, kita lanjut. Jadi perhatikan, iman bertumbuh melalui beberapa hal. Tadi kan judulnya adalah iman yang bertumbuh. Sekali lagi katakan sama-sama, iman yang bertumbuh. Bilang, saya harus bertumbuh. Karena kalau saya tidak bertumbuh, saya akan menjadi duri dalam pelayanan. Saya akan menjadi duri dalam gereja, pasti. Jemaat yang, saya ulangi kembali ya, jemaat yang tidak bertumbuh, lihat, ini jemaat yang pasti susah diatur. Kita bilang, nanti begini, ini kan coba, kan gampang diatur semua kan. Begitu ada pengumuman, berhubung karena satu dan hal, yang siogianya kebaktian di rumah Parga dialihkan ke gereja, apalagi disertakan banjir kan gitu kan. Kan nggak ada yang melawan kan, nggak ada yang marah, saudara-saudara, karena gampang diatur. Haleluya. Begitu tadi ada yang ngomong, kenapa pindah-pindah? Kan nggak ada lagi, kan apa yang udah jelas. Jadi kalau tadi ada jemaat contoh yang bilang, kenapa pindah pakai ember? Ya sudah di situ aja kau. Tahan pakai ember. Memang tadi katanya sudah dibereskan ya. Tapi saya bilang marga, kita kan nggak tahu cuaca ini, sebab di jemaat kita belum ada yang bisa menahan hujan. Ada di sini sudah bisa menyarang hujan. Takutnya nanti pas kita mulai kebaktian, wah, kadang-kadang hujan ini. Kemarin hari Minggu kemarin aja kami menjemput si Joseph.
Ya, udah segini ya. Udah harus pakai perahu mengantarkan ke jalan gitu. Wah, sebentar. Memang kota kita ini harus dikelola ini dengan baik. Sampaikanlah kepada Pak Wesley semua memperbaiki drainase dari simpang 2 ini sampai ke bawah sana. Ya. Iman bertumbuh melalui beberapa hal. Yang pertama, perhatikan, melalui apa? Penderitaan. Halo. Kenapa banyak jemaat tidak mau bertumbuh? Karena dia menghindari penderitaan. Pertumbuhan iman itu terjadi karena satu, penderitaan. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan tetapi tidak mau menderita, ini persoalannya. Banyak orang pengen menjadi Kristen tapi tidak mau menderita. Inilah yang disebut dengan Kristen anak-anak. Saudara lihat anak-anak itu nggak mau menderita. Panas di kita itu sudah langsung gitu kan? Kalau sudah haus aja jadi gitu. Artinya kalau anak-anak itu sedikit aja tidak nyaman, pasti dia mulai bereaksi. Itu adalah gambaran dari Kristen anak-anak. Ya, memang sekarang di satu sisi fasilitas itu berpotensi membuat jemaat anak-anak. Contohnya harus ada AC. Ini udah mulai panas kita ya. Ada yang usulkan kita pasang AC pagi. Saya bilang begini, realistis lah. Durung-durung kita aja 2.000-nya setiap minggu, kan mana benar kita? Ya, 2.000-nya setiap minggu, berarti kali 4 berapa? 8.000. Sekarang gini aja kita sudah 300.000, 350.000 uang listrik kita 1 bulan. Berarti kalau pasang AC aja 6 di sini, tambah 100% ya, 600, belum cukup. Jadi gimana? Ya harus minimal lah persembahan kita harus mencapai 700.000 per sekali ibadah. Baru cukup. Makanya ditambahilah persembahannya. Haleluya. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun kita belum punya AC, anggaplah ini penderitaan karena Tuhan. Puji Tuhan. Satu kali akan ada di sana, saudara, itu nggak perlu pakai AC. Amin. Memang kayaknya kita belum, untuk sekarang belum terlalu memaksakan untuk punya AC. Kalau udah terlalu panas, kita tinggal hubungi Pak Randu. Pak Randu, bikin satu aja di sini kan. Udah gini, gitu ya. Jadi iman yang bertumbuh itu satu karena penderitaan. Lihat 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Ya. Itu makanya jangan hindari penganiayaan. Amin. Amin. Jangan hindari penderitaan. Contoh, mengampuni itu menurut saudara jalan penderitaan enggak? Jadi banyak orang kekristenannya enggak bertumbuh hanya karena enggak mau mengampuni. Dan ingat, mengampuni itu adalah satu kewajiban. Wajib harus kalau saudara mau bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu makanya saudara harus bersyukur punya gembala yang karakternya begini, saudara. Matanya tajam, melotot. Sampai kemarin Mak Boas bilang, nanti bulan 9, bulan 8 kami pengen road solo sama game ini ke Lampung. Rencana ya, bulan 8 ke bulan 9. 2 kali minggu kita nggak berada di sini. Bercanda sih Mak Boas bilang, hore, kenapa? Merdeka. Kenapa kamu merdeka? Ya merdekalah dari bulang-bulang sekarang. Tapi sebetulnya itulah semua dalam rangka penggembalaan itu, saudara. Di dalam penggembalaan itu kan ada juga penggemblengan. Amin. Haleluya. Coba bayangkan Ibu Manik bertemu dengan model gembala yang begini. Nggak tahu sama nggak ya dengan gembala dulu gitu. Pak Gen izin kemana? Pesta. Oh, cari merbadah kita, saudara. Tapi itulah namanya gembala. Amin. Harus ada unsur penderitaannya. Karena dalam penderitaan itu yang membuat saudara bertumbuh imannya. Amin. Coba lihat Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya
Tuhan, pasti imannya jauh lebih bertumbuh. Jadi kita ya, lagi-lagi ini kan kita yang menentukan, amin. Lihat, dengar firman Tuhan minggu yang lalu, ya, bukan kita yang menunggu Tuhan, waktunya Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita, gitu loh. Jadi kita, kalau saudara mau terima banyak, gitu loh, saudara mau bertumbuh lebih lagi, maka saudara harus bersedia menderita lebih lagi. Haleluya. Contoh tadi, Pak Winis pastilah, udah pasti lebih banyak menderita dia dari kita, karena dia belum ada mobil kan. Puji Tuhan, suatu waktu Tuhan kasih mobil dia. Penderitaan pasti lebih dingin, kan? Lebih jauh. Kemarin kita prediksi dia Pak Mani ya. Udah jam 8 kita mulai, udah begini Pak Winis di depan. Jadi naik telepon. Ya. Tapi coba, kalau mau lebih rela menderita, dia lebih banyak bertumbuh. Jadi kenapa kekristenan tidak bertumbuh? Karena banyak orang Kristen menghindari penderitaan. Dia menghindari salib. Dengar, orang yang tidak mau pikul salib pasti sering silap. Mana silap? Bilang kiri kanan, rela lah pikul salib. Bilang, supaya engkau bertumbuh. Amin. Haleluya. Lihat, nanti kita akan melihat jauh lebih dalam. Nah, lanjut. Menderita, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kata menderita itu saya baru tahu tadi. Dia menyebutkan kata persecution. Persekusi. Ini dulu viral di TV, persekusi. Contoh orang-orang Kristen yang lagi kebaktian di Jawa sana, dipersekusi, ditempelin loh. Makanya kan viral itu kemarin. Masa cuma doa aja nggak bisa di rumah katanya. Sampai dibuat itu jadi meme itu. Kalau saudara mau berdua makan aja harus permisi sama RT. Dua makan loh gitu. Pak RT, kenapa? Kami mau makan, izin berdoa. Nggak boleh ada manggang babi di rumah. Ya kan? Marah tetangga. Kenapa? Dia menjadi intoleran. Toleransinya rendah. Kenapa? Karena pengetahuannya rendah. Jadi lihat aja, kalau seorang mau lihat agama yang intoleran, itu adalah agama yang pengetahuannya rendah. Haleluya. Ini bertetangga nampak ini saudara. Lihat, yang toleransinya kurang itu pasti orangnya bodoh. Karena orang bodoh itu nggak ada toleransinya kan. Hoi, katanya tuh. Nasunio. Tapi kalau pengetahuannya tinggi, dia menjadi toleransi. Apa tadi definisi toleransi? Menerima, memaklumi, gitu ya. Jadi jangan nanti sampai ada orang manggang di tetanggamu, saudara marah. Jadi menderita artinya persekusi. Persekusi. Ya. Persekusi itu kalau kita lihat definisi persekusi, persekusi adalah perburuan atau tindakan buruk secara sistematis dan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok yang ditandai dengan penganiayaan atau penghinaan. Persekusi seringkali dilakukan karena suku, gitu ya, agama, atau pandangan politik. Contoh pendukung Ahok dulu dipersekusi kan? Lalu saya mau jatuh, iya. Kalau enggak gitu. Berpengetahuan ya, pendukung Jokowi dipersekusi, ya kan? Ya. Tetapi juga dapat berdasarkan ras, gender atau orientasi seksual. Jadi orang yang mau bertumbuh, lihat, orang yang mengikuti jalan Tuhan Yesus, dia pasti berpotensi dipersekusi. Ya. Mungkin saudara sebagian sudah mengalami persekusi ini ya. Walaupun dalam kadar yang kecil gitu loh. Ada suami mempersekusi
mempersekusi istrinya karena jalan Tuhan. Ada istri juga mempersekusi suaminya. Ya, contoh, saudara pernah lihat nggak ada istri yang atau suami lah yang menghina pasangannya? Contoh, pasangannya mulai berdoa pagi-pagi gitu, datang istrinya atau suaminya, apalagi biasanya ini kalau bapak-bapak ini kan udah mulai berubah, dia udah mulai berdoa, teroinat itu, aneh ini, nggak mulai biona katanya, pasuak-suak kon, itu persekusi juga tuh. Bukannya didukung suaminya gitu loh. Harusnya kan ketika dia lihat suaminya bangun pagi-pagi berdoa baca firman, nangislah maunya dia, Tuhan terima ini. Yo, ada lagi yang begini, dia ada waktu gereja, katanya kan. Ada yang begitu enggak? Ada. Orang tua mempersekusi anaknya. Kalau di gereja kau, itu juga bagian dari persekusi. Penganiayaan ringan, pasalnya itu pasal berapa itu Pak Mani? Berapa bulan itu? Penganiayaan berat, ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan, gitu. Jadi ingat, kalau saudara ikut Tuhan, pasti ada persekusi, pasti ada penderitaan. Jadi kata menderita tadi dalam bahasa Inggrisnya apa? Persekusi. Persekusi dalam bahasa Indonesianya yang diterjemahkan sebagai penganiayaan karena sesuatu hal. Makanya dengar, saudara harus memilih bertumbuh. Amin. 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 Firman Tuhan itu adalah tantangan. Dia menantang kita untuk melakukannya. Itu sama contoh seperti di Simpang 2 sana. Begitu panggang itu dibuat di depan, dikipas, dia kan menantang dia kan. Panggang itu nantang untuk dimakan. Ya. Kadang-kadang memang kita sulit melawan tantangan. Tadi lah misalnya sore makanlah saya sedikit, udah pas porsinya, datanglah si Jion ini masak Indomie dia. Saya berjuang sih, mulai digorengnya, bawangnya sama teman-teman. Oh Tuhan tolong saya Tuhan. Terakhir, Rinsi masakan dulu nang. Dimasak salah satu, terus datang Bu Gemin. Nanti kalau perutmu tambah kunci, jangan lagi kamu kaget ya katanya. Itu kalah tantangan. Kalau mau hidup sehat, makanya memang tantangannya adalah mulutnya harus dijaga. Makanya suka saya buat foto-foto semua pencitraannya makanan garam, makan semua. Macam nggak tahu aja. Firman Tuhan itu tantangan. Dia menantang untuk dilakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pasti penderitaan. Begitu saudara baru panen jagung misalnya. Firman Tuhan itu kan menantang saudara. Kayak ingat ucapan syukurnya, betul kan? Dan seringkali kita menghindari penderitaan, akhirnya lagi menderita. Ingat, firman Tuhan itu jalan penderitaan yang melahirkan kemuliaan. Hidup ini tetapnya menderita, dilakukan firman Tuhan itu ataupun tidak. Ya, betul nggak kira-kira? Makanya kira-kira nggak bertumbuh gitu loh. Lalap Pak game ujianku di sini-sini aja katanya. Ya memang. Tuhan itu kalau seorang nggak lolos besok minggu depan, makanya sampai mati orang ada cuma tahu nggak soal masalahnya di mana? Heping. Udah berapa umurmu sekarang? 97 katanya. Jadi 97 kamu mulai lahir sudah GPD? Sudah. Jadi opungku pun sudah GPD. Itulah yang membuka GPD Sion dulu katanya boleh. Jadi sampai sekarang menderita. Loh, kasih karunia bukan berarti menghilangkan tanggung jawab. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi saya senang tadi dengan dua pemimpin pujian itu kan. Itu dua yang bertumbuh lah itu imannya pasti. Karena yang bertumbuh itu nampaknya dua-duanya itu. Kami mau mendengarkan firman. Kami percaya apa yang disampaikan hamba itu adalah kebenaran. Dan itulah yang kami butuhkan. Betul nggak? Makanya jangan dimuntahkan lagi ya. Ya, terima firman itu sebagai kebenaran. Enak atau tidak enak?
Ya, jadi apa tadi menderita dalam bahasa Inggris? Jadi kalau ada persekusi, katakan alhamdulillah, tidur. Amin. Haleluya. Ini beda bagaimana? Jadi saya yang mempersekusi katanya. Saudara yang dianiaya atau saudara yang menganiaya? Halo? Itu suatu berekam semua. Biasanya anak-anak jatuh. Cuma kalau contoh Pak Randu jatuh baru, kenapa baru gitu? Ini memang gampang kali perhatian kita ini dialihkan. Adakah yang lebih heboh daripada firman Tuhan ini? Banyak. Tadi jatuh. Diluruskan lagi. Sudah sampai di mana tadi? Ya, ingat ya. Jadi ingat, pertumbuhan iman itu diawali dari apa? Penderitaan. Jadi kalau mulai ada hari ini yang mengalami persekusi, gara-gara kadang imanmu engkau mulai dihina, direndahkan orang, itu bertanda apa? Sudah pas itu. Amin. Amin. Daripada saudara jadi maling dihina, itu wajar gak itu? Tapi kalau saudara karena rajin ke gereja, rajin ibadah, mulailah saudara dibilang dibelon lah, pasuak-suakon lah, ya, sampai saudara mulai digelari mungkin di kampungmu pendeta. Ada yang sudah mulai dikasih gelarnya pendeta. Kalau coba, orang pendidik katanya coba. Apa-apa itu adalah persekusi menuju pertumbuhan iman. Jadi beberapa hal caranya bertumbuh melalui apa tadi? Pertama, penderitaan. Roma 5:3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Artinya ketika saudara mengikut Tuhan, pasti ada kesengsaraan baik yang kecil maupun yang besar, tergantung saudara yang memilih mau yang kecil atau yang besar. Kalau ada penderitaan di sini kecil yang besar, saudara pilih mana? A kecil, B besar. Pilih mana? Hah? Kalau saudara pilih kecil, maka pertumbuhannya kecil, berkahnya juga kecil. Kalau saudara lihat yang besar, pilih yang besar, maka pertumbuhannya, artinya ketika saudara bertumbuh, itu juga sama dengan saudara mampu lebih kuat menahan beban berkat, karena berkat itu juga adalah beban. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kan itu yang selalu saya bilang. Nah, ini nanti ulangi lagi kembali. Nah, jemaat-jemaat kita bersyukur para pengusaha-pengusaha ini. Semakin banyak berkatmu, semakin berat bebanmu. Maka semakin besar berkatmu itu membutuhkan topangan yang lebih kuat. Itu pertumbuhan. Karena coba lihat, durian yang banyak buahnya itu ditopang dengan pertumbuhan yang benar. Kalau duriannya loyo-loyo, buahnya 100 biji, gimana kira-kira? Suah. Sama-sama katakan suah. Tahu arti suah? Patah sebelum matang. Makanya harus disesuaikan. Buah disesuaikan dengan pertumbuhan batang. Iman yang bertumbuh juga menjadi cara Tuhan untuk mempercayakan kepada kita berkat. Ingat, sama-sama katakan berkat adalah beban. Haleluya. Itu makanya harus mau terbeban, bilang. Jangan dibebani, bilang. Harus terbeban. Surat terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi ingat ya, kalau saudara ingin bertumbuh tadi apa tadi? Pertama apa? Karena hujan itu menderita enggak? Kan gitu sampai di gereja. Enggak jadi. Sampai ke otak itu kan.
mulai demam dia. Kecewa nggak? Kecewa nggak kira-kira? Kalau gara-gara ke gereja saudara demam, kecewa nggak? Oh dia belum. Tapi Tuhan akan menjaga. Nggak selalu seperti itu artinya. Kadang-kadang begini, berkat Tuhan itu ketika saudara main hujan ke gereja dan sampai di rumah demam, flu, pilek, batuk. Tapi saudara terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena ikut Tuhan saya demam. Itu juga adalah iman yang bertumbuh. Amin. Kan dulu saya pernah cerita, ada dulu jemaat di sini. Mungkin masih kenal ya Pak Rafa dulu ya. Ada yang kenal Pak Rafa? Kenal. Dulu di sana dia pelihara ayam, banyak kali ayamnya. Tahu nggak setiap hari apa ayamnya hilang? Hari Minggu hilang ayamnya. Karena udah diintip. Dan tetap dia datang hari Minggu, Bu. Dia bilang, hilang Pak game setiap hari Minggu. Udah aku anggaplah persembahan begitu kata coba lihat. Itu iman yang bertumbuh loh. Halo. Iman itu iman yang bertumbuh. Contoh, saudara meninggalkan pekerjaan untuk Tuhan, itu iman yang bertumbuh. Dan itu dari dicatat loh di Alkitab. Barang siapa yang meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan pekerjaannya karena mengikut aku, loh, itu khusus Tuhan puji loh. Ini ada orang yang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Ya kecuali yang sip-sip malam itu ya, itu nggak sama. Tuh nanti Pak Bos bilang, itu gimana saya sip malam? Ya kita berdua Pak Bos sebetulnya supaya jangan ada lagi sip malam. Amin Pak Bos. Amin. Kasihan dia udah tua loh, masuk amin. Umurnya sekarang udah berapa? 57 ya. Puji Tuhan. Kita berdoa lah. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi dengar, setiap yang saudara tinggalkan karena Tuhan, saudara akan menderita itu. Betul nggak? Menderita nggak? Halo, menderita nggak? Menderita kehilangan, menderita kerugian. Tapi saudara tahu nggak? Satu-satunya di dunia ini yang menjamin, kitab suci yang menjamin bahwa saudara tidak akan pernah kehilangan daripada setiap pengorbanan adalah Alkitab. Alkitab mengatakan kamu tidak akan pernah kehilangan. Hanya di Alkitab lagi. Semakin banyak saudara kehilangan karena Tuhan, semakin banyak yang kau punya. Itu makanya prinsip kepemilikan dalam Alkitab itu harus kehilangan. Lepaskan, baru itu menjadi milikmu yang sejati. Oh down, ya Allah, oh down. Kurang beliau. Oh kurang nih. Dengar, itu pun tidak akan menjadi milikmu. Alkitab mengajarkan kepemilikan sejati itu hanya dimungkinkan ketika saudara lepaskan untuk dia. Itu makanya anak itu diserahkan, kan itu artinya kan dilepaskan. Nanti kan anak diserahkan itu kan dilepaskan dia. Itu tindakan iman. Dan semua yang saudara lepaskan untuk Tuhan itu menjadi milikmu yang sejati. Apa artinya Pak Gembala milik sejati? Milik sejati artinya begini, milikmu di sini dan di sana. Amin. Sudah tahu orang-orang kaya? Siapa yang sudah tahu orang kaya yang sudah meninggal? Ada enggak? Siapa lagi? Banyak. Kemana hartanya? Dibawa enggak? Enggak. Harta yang dia bawa itu tergantung kalau dia orang Kristen. Itu sangat tergantung dengan harta yang dia lepas selama dia hidup karena Tuhan. Itu menjadi milik sejati. Dengar ini saudara. Jadi kalau saudara ingin mengubah kepemilikan itu makanya nyengat dan karat. Simpan hartamu di surga. Itu artinya adalah rubah menjadi kepemilikan sejati. Itu makanya kita kasih perpuluhan. Yang sudah percaya ya. Itu makanya kita kasih ucapan syukur. Itu adalah bentuk tindakan iman kita. Ya. Kita serahkan kepada Tuhan itu gitu loh. Sehingga semuanya menjadi bernilai surga. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau soal uang ininya mau 1 miliar pan itu, tetapnya itu akan habis, betul nggak? Dan uang ternyata jumlah uang tidak menjamin damai sejahtera seseorang.
Ada orang makin tambah uangnya makin stres dia. Ditaruh di periksanya melalui M-Banking. Udah kurang tadi 5.000, kata Tuhan. 5.000 padahal dari 1 miliar loh. Kurang 5.000. Gimana? Karena memang itu bukan, karena di dunia ini nggak ada kepemilikan sejati. Sekali lagi saya ulang, kepemilikan sejati hanya dimungkinkan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Bukan berarti pas aku Yesus sudah, bukan. Itu ada namanya tindakan-tindakan simbolik. Makanya Abraham itu mempersembahkan 1/10. Itu kan tindakan simbolik yang berkekuatan hukum. Ada 2 hal yang dia lakukan imanis. Yang pertama, dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberkati dia. Yang kedua, dia mengingatkan Tuhan untuk selalu, jangan lupa lah sama saya, kira-kira begitu kan. Kami baru terima tuhor Niboru. Tahu nggak tuhor itu untuk apa? Semakin besar dikasih, ya kan? Kalau contoh Mak Renol dikasih tuhor Niboru 100.000, ayo, serius nggak itu? Serius nggak itu kira-kira? Tuhor Niboru dibagi 100.000. Ya Pak Mania, kalau contoh 50.000 aja udah serius itu ya. Makanya itu tanah kami molong ele belga tuhor Niboru amah. Menang malek kamu tuh kami menang kata, bos, saya ada ikut doa nih Pak. Nah berdua ulusi kon. Itu kan simbolik itu, sama itu kepada Tuhan. Semakin banyak yang kau kasih, itu memaksa Tuhan harus, dalam tanda petik, memaksa Tuhan harus memberi saudara lebih. Dan dapat tamunya teh. Dan kalau menderita, ya sudah, kita lanjut. Udah di mana tadi ya? Kita baca dulu ya. Filipi 3:10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Seringkali kan kita pilih-pilih firman kan. Contoh seperti tadi, saudara suka nggak firman tadi itu? Enggak kan? Suka nggak? Jangan dipaksa. Kalau nggak suka nggak bilang enggak. Jangan dipaksa. Nanti saudara mual. Suka nggak? Aku suka kali loh Pak Gemi itu khotbah yang begini. Kata coba gimana? Saudara akan diberkati Tuhan. Jangan pernah takut. Dalam kesalahanmu pun Tuhan terlibat. Tuhan ada di sana dan akan tetap memberkatimu. 50 kali kau jatuh, 500 kali Dia akan menopangmu. Haleluya. Karena memang Dia suka jatuh gitu loh. Tuhan, sebentar lagi pun aku mau jatuh rencana Tuhan katanya. Udah direncanakan mau jatuh gitu loh. Kalau yang gitu-gitu kan langsung merinding Tuhan, merinding. Makanya kan suka pilih-pilih YouTube itu kan, apalagi yang khotbah singkat itu kan. Jangan pernah takut, bla 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 bla. Itu kan, kena kali sama gua. Itulah. Tapi kalau khotbah pengajaran, saudara tahu waktu Yesus memberikan 5.000 makan, waktu Yesus memberikan makan berapa ribu yang datang? 5.000 orang, hanya laki-laki. Tapi waktu Yesus mengajar berapa orang yang datang? 4.000 ya? Turun langsung, saudara. Langsung doa makan. Doa makan. Dulu pun gitu, waktu kami juga di Medan jadi praktik. Kalau ada kebaktian di rumah jemaat, tahunya mereka itu. Kalau di sana makan enak, banyak yang datang. Gitu ya. Memang ya gimana lah, itu masih manusia. Susah juga kita bilang, jangan lihat apa makanannya katanya. Ya kan? 1 Petrus 4 ayat 1 dan 13. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat. Dengarkan, jadi satu-satunya cara menghentikan dosa perbuatan itu adalah dengan mau menderita. Haleluya. Dan semakin mau saudara menderita, semakin saudara menghentikan dosa perbuatan itu, dosa perbuatan maksudnya itu dalam dagingnya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan. Coba lihat penderitaanmu di dalam Tuhan, persekusi tadi, itu juga menentukan kegembiraanmu
nanti dan sukacitamu ketika dia datang. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara tahu siapakah yang paling menantikan kedatangan Tuhan itu? Siapa? Dia yang paling banyak menderita. Itu tuh. Tuhan Romo terus menderita. Kalau enggak menderita, Nerono Tuhan tahu wah nang jauh Tuhan kan itu. Baru isut jagung katanya kan. Apalagi mau panen. Betul enggak? Siapa di sini menantikan kedatangan Tuhan? Angkat tangan. Yang sudah datanglah Tuhan gitu. Yang enggak angkat tangan ini kayaknya mau cepat-cepat pergi. Hamur waktu perjuangan lama. Enggak, maksudnya gini. Memang siapa yang paling banyak menderita kan? Dia yang paling menantikan Tuhan itu maksudnya. Makanya kenapa? Karena dialah nanti yang paling berpangkat di surga. Siapa yang mau nanti berpangkat di surga? Yang mau berpangkat di surga? Pak Mani nangul. Oh. Tetap mah perwira di surga deh. Di bumi udah perwira, minimal lah surga anti kombes. Amin. Sebagian bintang. Makanya penderitanya pun harus bintang. Siapa di sini yang suka main game di handphone? Nah, lihat. Kan ada level 1. Mudah nggak? Level 2. Level 3. Level dan levelnya nggak bisa habis. Sampai kita sempurna. Betul nggak? Dan setiap level itu dilabeli dengan ada sebagian dilabeli dengan bintang. Haleluya. Tangan pada tertarik mau bikin penderitaan lagi. Enggak tertarik. Halo, ini para pelayan Tuhan. Pak Gabriel, tertarik dengan ini? Ganti topik. Gimana? Pak Randu? Tertantang? Penderitaannya? Iya memang. Kadang-kadang nggak tahu Tuhan ini, ya kan? Dan mau lebih tangan tahu ditahu. Nah itu Tuhan ini, dituduh Tuhan ini tak, gile, kokor, itu makanan kokor. Wah sahulat tahu matang Tuhan, itu kan? Orang naik kalau nanti ho, nah sih kan, pernah nggak begitu? Cuma aku aja yang kau lihat ya Tuhan. Yang itu dulu lihat, Tuhan bilang enggak, aku suka kau katanya kan? Dikejar Tuhan kita. Kalau udah cinta kali sama kita, dikejarnya kita. Ada yang merasa dikejar di sini? Sudah dikejar Tuhan? Karena dia mulai, ku jatuh cinta padanya, tambal mendalam lagi, tambal dan dalam, makin dalam, amin. Ya, makin dalam. Yang dulu depan makin dalam ya. Supaya masalahmu jangan makin dalam. Yang nomor 2 kursi makin dalam ya. Amin. Amin. Yang nomor 3 makin dalam. Yang paling belakang tambah dalam. Memang tambah dalam. Tambah dalam. Yang terakhir membaca firman. Nah itu lihat. 2 Timotius 3:16. Kita baca 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam. Ini banyak orang gak suka ini. Ada jemaat yang gak suka ini. Memang firman Tuhan itu yang membuat kita bertumbuh. Caranya bagaimana? Diajar kita, dinyatakan kesalahan kita, diperbaikilah kelakuan kita, dididik kita dalam kebenaran. Masalahnya banyak orang gak mau ini, makanya dia jadi melawan. Lanjut. Firman Allah memberi pengetahuan dan hikmah. Jadi yang bodoh-bodoh lihat ini. Yang merasa bodoh, kurang pengetahuan lihat ini. Amsal 1:4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi firman Tuhan itu memberikan apa? Pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan. Saudara makin bijak,
Semakin banyak saudara menderita di dalam Tuhan, semakin saudara bijaksana. Tahu bijaksana itu apa? Tahu mana yang benar dan salah. Gitu loh. Amsal 26, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu makanya firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan. Anak muda remaja sampai sekarang masih konsisten loh mereka. Anak-anak remaja ini sampai sekarang saya cek masih konsisten mereka baca firman Tuhan. Masih konsisten. Masih ya? Masih? Walaupun banyak PR-nya ya. Total. Ada yang sudah 2:30 muncul keluaran. Sampai ada yang mungkin dengan dia nggak keluaran lagi nih pulang. Kemarahan 21. Ada yang bilang amsul. Mereka terus baca firman. Bapaknya nggak baca firman, makanya cuma baca pikiran orang, bapaknya, mamanya. Orang nggak baca firman Tuhan, dia pasti suka baca pikiran orang, sehingga curiga. Diberek pamerin Pak Gines, pasti tak tahu pamerin ini Pak. Ini nak tuh. Ayo mau pikiran itu doang nggak jahat. Ya paling maksimal lah nanti pengetahuan kita seperti dia kan. Tapi kalau kita membaca pikiran Tuhan, kita akan menjadi seperti siapa? Seperti Tuhan. Amin. Tidak pernah stres, ya kan? Pernah saudara baca maka Tuhan stres dan dia mulai depresi, sehingga asam lambungnya mulai kumat dan dia mulai kedinginan. Ada? Siapa yang sering begitu? Siapa yang suka begitu, saudara? Siapa yang suka begitu? Halo, yang di belakang sana. Tuh handphonenya. Inilah maksud dan tujuan firman Tuhan. Jadi kalaupun terkadang firman Tuhan itu seperti menusuk, menyinggung perasaan, maka itu artinya tugas dari firman Tuhan itu sendiri sedang terlaksana. Ada yang pernah tersinggung di sini? Ada? Pastilah. Gak mungkin gak ada. Jangan sudah takut. Pasti tersinggung gitu loh. Cuma saudara memilih untuk berubah. Amin. Jadi kalau ketika saudara sudah mulai tersinggung, ditusuk-tusuk sampai ke hati-hati, itu artinya firman Tuhan sedang bereaksi. Amin. Amin. Saudara pernah lihat ada orang yang gak mau tersinggung? Kadang-kadang yang nggak suka tersinggung, yang nggak mau tersinggung ini juga bertanyakan loh ini. Itu artinya apa? Dia sudah tidak normal lagi. Ada orang nggak mau tersinggung. Jadi nggak semua orang yang tidak mau tersinggung itu sehat. Saya pastikan semua ini pasti pernah tersinggung. Ya kan? Iyalah, ya kan Manik? Iyalah. Pasti itu artinya sehat loh. Iya, tapi lihat, walaupun contoh yang paling tersinggung, dia memilih untuk tidak terlalu. Kalau dipilihnya, nak tahu begini balok, pidda nama hita, mana so sehat. Jadi kadang-kadang ketersinggungan itu memang, karena memang itu firman Tuhan itu bermanfaat. Kita ulangi dulu, mau nggak habis on? Ya, baca dulu, 1, 2, 3. Mengajar. Siapa di sini pernah murid yang melawan sama gurunya karena diajar? Ada nggak? Ada. Sampai ditempelin gurunya pun ada. Makanya Yesus pun disalibkan. Aku pun menunggu ini. Untuk menyatakan, kalau kesalahanmu dinyatakan, suka nggak? Kalau rendah hati pasti, udah Tuhan, belum masih Tuhan. Masudi. Patah husbin, kan? Apalagi untuk orang yang nggak mau diperbaiki, kira-kira kalau diperbaiki orang nggak mau diperbaiki, dia reaksinya apa? Kan? Untuk, jadi ya wajar lah. Coba kita baca sekali lagi nih, saudara. 1, 2, 3. Inilah maksud dan tujuan firman Tuhan. Jadi kalau untuk ada firman Tuhan itu seperti menusuk, maka itu artinya jadi kalau Tuhan sedang melakukan bagiannya, tahu sih. Amin. Orwi orang diganti dengan mau lihat hati Tuhan.
Lagi pikiran saya ikhlas ini. Alhamdulillah. Sehingga kadang-kadang saudara hanya menangis dengan khutbah. Kenapa kau menangis? Mulai dari Pak Gembala mulai berkhutbah seperti jeli-jeli kurmas ditanggo-tanggoi sampai mergota katanya. Berdarah maksudnya. Sampai berdarah, sampai mergota. Tanggoi mergota. Jadi enak enggak? Enggak enak. Mergota enggak enak katanya. Berdarah-darah. Karena memang ini, coba baca ini saudara. 1, 2, 3 Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang mananggoi. Isom magotai. Margota, ijel-jeli itu kan. Mau bahasa kata itu kota mulu. Disiram sasian todi. Nyawa atau roh gitu loh. Atau katanya pula itu. Lihat. Coba lihat. Jadi firman Tuhan itu yang bereaksi. Amin. Yohanes 3 19-20 dan inilah hukum itu. Oh, kita baca dulu ya. Ini ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Jadi ini Yohanes 3:16. Barang siapa percaya, ayat 17, tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, artinya dia sudah dihukum. Dan inilah hukuman itu, gitu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi dia lebih suka kegelapan, nggak mau dia di. Nah, kita lihat sekali lagi. Dia nggak mau diajar, maksudnya. Dia nggak mau dinyatakan kesalahannya. Dia nggak mau diperbaiki kelakuannya, nggak mau dididik dalam kebenaran. Ya kan? Akibatnya ini dia. Karena dia nggak mau, maka dia dihukum. Sudah dihukum dia. Apa hukumannya? Bagaimana? Dalam kegelapan. Apa itu kegelapan itu? Dia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Banyak kejahatan di sini. Ketika firman Tuhan datang sebagai terang, dia bersembunyi. Datang firman Tuhan, jangan, katanya kan. Itu makanya satu-satunya kadang-kadang yang dibenci oleh orang karena kebenaran itu pasti yang terlihat. Karena dia nggak melihat Yesus, dia hanya melihat pendetanya. Betul nggak? Makanya saya nggak suka kalau misalnya ada yang bilang, lewat tuh gereja meta, nak pendeta itu bereng, minna kan? Berarti naraku di GB isi biar kamu soal. Coba. Dia nggak parga. Kalau saya datang di gereja, nak pola tabiat pendeta, jadi saudara kamu nggak bisa. Makanya memang kalau saudara nggak tahan lihat saya, dia pasti memilih kabur. Yang akhirnya pindah dari gereja-gereja kan pasti, kalau bukan karena khotbah pendetanya, pasti karena teman-teman segereja juga bisa banyak cara. Ada yang sudah begitu nggak saudara? Lihat. Mana pendeta itu bereng katanya, coba. Mau saya dok kamu bidda doang. Terus terang mana bidda. Benar aku berbuat di besok. Masa sih majalah ngono. Orang mana? Nah beting nak bereng, nggak bisa. Saya hanya menyampaikan firman. Amin. Ketika firman yang saya sampaikan itu rasanya apa? Menyinggung, menusuk. Itu memang firman itu yang sedang melaksanakan tugasnya. Puji Tuhan. Sudah selesai.